Babu sabri inda sadmatin. Bab bahwa kesabaran itu baru dihitung sebagai kesabaran pada saat pertama kali mengetahui ada musibah ataupun ada sesuatu yang tidak mengenakan. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Aundar, haddatsana Syu'bah, an Sabit qala sami'tu telah mendengar aku Anasan kepada Anas radhiyallahu anhu anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru kesabaran itu indah sadmatil ula adalah pada pertama kali berita itu terdengar. Bagaimana sikap kita mendengar berita itu, maka di situ menunjukkan bahwa kita sabar atau tidak. Sudah ada penjelasannya pada hadis sebelumnya tentang seorang perempuan yang terseduh-seduh menangis di kuburan dan Nabi lewat dan dinasihati oleh Nabi. Pada saat itu tidak tahu bahwa beliau perempuan tidak mau dinasihati. Kemudian setelah itu diberitahu bahwa yang barusan memberikan nasihat adalah Nabi, baru perempuan itu berhenti dan mendatangi Nabi SAW. Kata Nabi, kesabaran itu adalah justru saat kali musibah itu datang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani disebutkan begini, Rasulullah SAW bersabda, Ukti itu, uktiyat, uktiyatlah diberikan. Siapa umat kami, umatku, lam tahu yang tidak diberikan hal tersebut, ahadun seseorang itu mina umami dari umat-umat sebelumnya, indal musibah pada saat kejadian musibah. Apa itu? Inna lillahi adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ola Pak Akhbar ini kemudian mengabarkan kepadaku anna mu'mina sungguhnya orang mukmin idza li amrillahi apabila terhadap urusan Allah itu wastarja dan mengembalikan istirja ucapan innalillah kutibalahu salasahi solid kutibalahu salasuhi solid maka akan dicatat kepada dia itu tiga perkara minal khairi dari kebaikan as-salatu yaitu solawat ampunan rahmat dari Allah war rahmatu yang keduanya rahmat wa tahqiqun subulil huda dan diperkuat jalan-jalan hidayah. Nah, ini disebutkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu apabila ada musibah apapun itu hanya diberikan kepada kaum yang beriman umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sekarang juga di kita sudah biasa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ucapan itu terbatas hanya untuk kematian saja. Padahal setiap musibah itu silahkan ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tersandung batu, nah itu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada apapun juga yang tidak mengenakan bagi kita, ucapkan itu. Jangan sampai kita mendengar seseorang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ditanya siapa yang mati kan? Tidak mesti kematian. Tapi setiap musibah apapun yang menimpa kita itu silahkan ucapkan istirja atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ucapan itu tinggi maknanya, mengembalikan keyakinan kita bahwa seluruh persoalan yang menimpa kita itu adalah datang dari Allah. Inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah. Pernyataannya begitu. Tinggi sebetulnya ini tauhid pada dasarnya. Wa inna dan sesungguhnya kami ilahi kepada Allah rojiun akan kembali semua kami hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu kan pernyataan tauhid, tetapi maknanya itu
agak direduksi seolah-olah hanya untuk kematian di kita saat ini. Jadi seluruhnya adalah untuk apabila ada musibah. Musibah itu ya bisa macam-macam. Kegembiraan juga bisa saja itu suatu musibah. Di sini juga suka salah kaprah kita itu. Kita suka menyebut almarhum, almarhumah kepada semua orang. Nah, ini tidak boleh seharusnya. Almarhum itu artinya kan yang dirahmati, almarhumah perempuan yang dirahmati Allah. Nah, orang-orang non-muslim itu tidak pantas sebutkan almarhum, almarhumah. Itu bahasa Arab itu, bukan bahasa Indonesia. Hanya sudah menjadi bahasa Indonesia. Tapi kita tetap harus mengerti itu, kaum yang beriman. Karena itu memiliki makna sakralitas yang tinggi. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Sama isinya doa. Nah, kalau orang di kalangan orang-orang tertentu sebutannya bukan almarhum, tapi Allahu yarham. Semoga Allah memberikan rahmat. Mulai agak diganti kalau Allah yarham belum umum, gitu. Belum digunakan untuk semua orang. Tapi kata-kata almarhum itu suka kita gunakan kepada semua orang. Mestinya kepada non-muslim itu cukup ucapkan mendiang misalnya. Mendiang. Jangan sebut almarhum. Karena almarhum itu mengandung doa di dalam. Semoga Allah merahmati. Ya, kepada orang non-muslim itu kita dilarang mendoakan. Tentu ini kalau hal-hal sepele, tetapi kelihatan kualitas keberimanan kita kaum muslimin itu masih banyak yang salah, masih banyak yang belum mengerti. Tapi kalau yang sudah biasa ngaji, mudah-mudahan ada penjelasan-penjelasan sehingga bisa membedakan kepada yang muslim maupun non-muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan begini, karena Rasulullah SAW tidak hazabahu amrun sholat. Rasulullah SAW apabila ada persoalan menimpa beliau, maka beliau sholat. Nah, ini juga barangkali baru bagi kita. Jadi penyelesaian masalah itu adalah dengan sholat. Kalau ada persoalan apapun, ada bingung memilih sesuatu, sholat istikharah. Ada sholatnya diajarkan, sholat istikharah. Atau ada keperluan sangat kita terhadap sesuatu perkara, ingin sekali bisa meminta kepada Allah melalui sholat hajat, dipersilahkan. Atau kalau pokoknya ada persoalan, silakan sholat saja, sholat mutlak, bebas 2 rakaat. Jadi barangkali tidak terbiasa. Malah kalau kita ada yang sholat karena ada masalah, mungkin mempertanyakan, loh kenapa sholat? Sekali lagi ini adalah hanya bagi orang-orang yang sudah mengerti jauh gitu, tentang ajaran Islam. Kalau di lingkungan kita kan kaum muslimin belum begitu banyak memahami hal-hal seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanadnya Hasan. Artinya bisa dijadikan dalil. Boleh dijadikan dalil ini. Kemudian Imam Tabari memberikan pendefinisian asabru man nafsi maha baha wakapaha an hawaha. Yang disebut sabar itu adalah menahan diri dari gejolak diri dan menahan dari hawa nafsunya. Pengendalian diri barangkali begitu. Itu yang disebut dengan sabar. Sabar itu ya tentu di dalamnya ada diam juga. Tapi bukan diam berarti tidak berusaha. Silakan berusaha untuk menangani hal tersebut, untuk mencari jalan keluar, dipersilahkan. Tetapi juga menahan dari gejolak diri. Ini yang tidak gampang. Butuh usaha, butuh kebesaran jiwa. Tetapi itu bisa dilatih sedikit demi sedikit. Dan di hadis berikutnya, babu qaulin Nabi inna kabika muhzunun. Sesungguhnya kami beserta engkau disedihkan. Haddatsana Hasan bin Abdul Aziz, haddatsana Yahya bin Hassan, haddatsana Quraisy wa Ibnu Hibban,
An Sabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata Anas bin Malik, dakhalna telah masuk kami ma'a Rasulillah beserta Rasulullah SAW ala Abi Saibin ke Abi Saib al-Qain. Makana Ron Ibrahim. Pada saat itu terjadi kematian putra Rasul, yaitu Said Ibrahim, dalam keadaan masih bayi. Akhwata maka mengambil Rasulullah SAW Ibrahim kepada Said Ibrahim, balahu maka menciumi Nabi kepada Ibrahim wasyammahu ke ngagalentoran lah. Simadakholna kemudian kami masuk alih kepada Ibrahim ba'da dalik setelah Nabi. Faja'alat maka jadilah aina Rasulullah kedua mata Rasulullah SAW tadripani mengecurkan air mata. Pakola maka berkatalah kepada Nabi siapa Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang dekat beliau juga, radhiyallahu anhu, wa anta ya Rasulullah, mengapakah engkau gitu? Pakola maka menjawab Nabi, ya ibna Auf, hai ibna Auf, inha rahmatun, sungguhnya ini adalah kasih sayang. Sumat ba'aha kemudian mengikuti terhadap Nabi itu biukhro yang lainnya, artinya ikut nangis dia. Pakola maka bersabda Nabi SAW, innal aina sungguhnya mata itu tada mau bisa mengecurkan air mata wal kolbu dan hati itu yahzanu bisa saja sedih. Wala nakulu dan tidaklah kami mengatakan illa ma yaradhu rabbuna kecuali apa kecuali apa yang Tuhan kami meridhoi. Wa inna dan sesungguhnya kami bipirokika ya Ibrahim lamahjunun. Sungguhnya kami dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim, sungguh kami sedih. Rawahu Musa an Sulaiman bin Mughirah an Sabit an Anasin radhiyallahu anhu. Jadi ini peristiwa kematian Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim itu putra Nabi bungsu barangkali itu. Putra Nabi dari Siti Maria. Siti Maria itu adalah beliau orang Mesir. Ada yang menyebut bahwa beliau itu dalam kondisi dihadiahkan dari Muka Ukis kalau tidak salah, penguasa Mesir saat itu masih di bawah pengendalian Romawi itu. Muka Ukis itu. Kemudian Nabi melakukan ekspansi ke Mesir, salah satunya itu dihadiahi seorang perempuan. Kemudian dinikahi oleh Nabi SAW, Siti Maria, dan nanti Nabi punya anak yang namanya Sayyid Ibrahim. Kita tahu putra Nabi itu ada tujuh, empat perempuan, tiga laki-laki. Kalau yang enam, empat perempuan, dua laki-laki itu dari Siti Khadijah, yaitu Sayyid Qasim, yang keduanya Sayyid Abdullah, yang ketiganya ada Sayyid Ibrahim. Semuanya meninggal saat masih bayi, masih kecil. Nah, pada saat itu juga Nabi SAW menyadari atau mengetahui bahwa Sayyidina Ibrahim itu meninggal. Kemudian Nabi menengok, melihat mungkin putranya, sampai diciumi itu putranya. Jadi boleh-boleh saja itu Pak. Kita menciumi mayat juga dipersilahkan, tidak masalah. Sampai Nabi mengucurkan air mata dan beliau kelihatan bersedih. Pada saat itu ada seorang sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau ini adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin akan masuk surga, kan? Dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Nabi. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf kaget, loh Rasulullah kenapa engkau menangis? Mungkin gitu ya. Padahal saat ini engkau sudah melarang kami untuk melakukan menangisi jenazah. Tidak boleh menangisi kematian. Tidak boleh meratapi kematian. Nah, pada saat itu Nabi SAW menjawab, inilah rahmat. Inilah bukti bahwa ada kasih sayang yang dari seorang bapak kepada anak mungkin begitu. Karena itu adalah putra beliau. Jadi kalau sekedar menangis dan bersedih itu tidak apa-apa, dipersilahkan. Karena Nabi juga melakukan itu. Yang tidak boleh itu meratap-ratap, meraung-raung, dan dengan suara-suara yang tak jelas. Gitu. Atau suara-suara yang menihilkan keberadaan Allah. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekedar menangis, inilah bukti bahwa
aku ini manusia yang mempunyai rasa kasih sayang dan punya kesedihan. Membuktikan bahwa Nabi adalah seorang manusia. Kalau seorang malaikat tidak perlu sedih. Tapi ini membuktikan bahwa Nabi itu sama seperti kita juga. Bisa sedih, bisa tertawa, bisa marah, kadang lapar dan sebagainya. Sama seperti kita juga manusia Nabi SAW. Itu dibuktikan pada saat kematian Sayyidina Ibrahim. Dan sahabat kaget, ternyata akhirnya sahabat yang lain juga setelah diberitahu oleh Nabi ikut pada nangis. Kemudian dalam hadis lain, memang disebutkan begini, Innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wa bihaznil qalbi. Sungguhnya Allah tidak akan menyiksa kepada mayat dengan keluarnya air mata dan dengan kesedihan hati. Kalau di hadis sebelumnya kan disebutkan akan disiksa mayat itu dengan tangisan keluarganya. Tapi tangisan keluarga tentu yang pakai suara, pakai mulut. Tapi kalau mata sekedar mengucurkan air mata atau kesedihan di dalam hati itu tidak menyebabkan kepayahan atau siksaan bagi jenazah. Tidak apa-apa, sekedar mengeluarkan air mata atau bersedih. Ayah tamilu ayyakuna dzikruhu bil ma'na anna tarkal mu'akhadah bidzalika yastadimu judah. Jadi tidak masalah sekali lagi kalau sekedar mengeluarkan air mata ataupun kesedihan. Silahkan berdukalah mungkin istilah kita itu. Diskolonsis gitu kan. Ada kedukaan di antara kita wajar-wajar saja. Itu masih manusiawi. Yang tidak boleh itu meratapi. Terutama mulut yang harus dijaga. Kalau mata boleh mengeluarkan air. Uh, Tadi Said atau Sayyidina Abdurrahman bin Auf tadi kan protes, Anda ya Rasulullah, loh kok engkau sampai menangis juga Pak Rasulullah, itu memperlihatkan ketakjuban, kekagetan. Loh kenapa Rasulullah sampai menangis? Nah ini disebutkan aina sulaya suruna ala musibah wa anta tab'anu kafi'lihim. Loh memang orang-orang itu biasa tidak sabar Pak Rasulullah terhadap satu musibah. Tapi engkau juga kok sama seperti orang lain gitu kan. Sehingga kaget kami melihat Rasulullah menangis. Tapi jawaban Nabi, indah rahmatun. Sesungguhnya ini adalah bukti kasih sayang dari seorang bapak kepada seorang anak. Sekali lagi, kalau sekedar menangis itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah mulut macam-macam, berkata yang bukan-bukan. Innama hadza rahmatun wa man la yarham la yurham. Sesungguhnya ini adalah rahmat, kasih sayang. Nah, siapa orang yang tidak memberikan kasih sayang, maka tidak akan disayangi. Itu dalam hadis lain disebutkan. Nah, kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, Innama ana basyir. Sesungguhnya aku ini adalah manusia. Artinya sekali lagi, Nabi pun memiliki sifat-sifat kemanusiaan sama seperti kita. Innama unhiyan nasu anin niyahah. Sesungguhnya yang dilarang itu adalah niyahah. Meratap-ratap, artinya menggunakan mulut. Mulut tidak boleh berkata-kata yang bukan-bukan. Tapi kalau mengeluarkan air mata, tidak masalah. Kemudian sebutkan peristiwa tadi, meninggalnya Said Ibrahim itu, mata qoblan Nabi bisa sati asyurin. Meninggal itu Said Ibrahim itu kurang lebih, disebutkan di sini, 3 bulan. Watafaku ala annahu wulida fi dzilhijjah sanata samanin. Sebelum Nabi Futuh Mekah, wallahu alam ini disebutkan. Lahirnya ittifaq atau sepakat para ulama bahwa sungguhnya Sayyid Ibrahim itu dilahirkan pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijrah. Kita tahu tahun 8 Hijrah itu adalah Futuh Mekah, penaklukan Mekah. Di sini mungkin sebelum penaklukan Mekah atau wallahu alam yang tidak ada keterangan lebih jauh. Hadal hadisu yabsu al buka wal hazan.
Nah, hadis ini memberikan penafsiran nangis yang dibolehkan dan kesedihan yang dibolehkan, yang mubah. Artinya nangis hanya sekedar mengeluarkan air mata itu tidak masalah. Memperjelas itu. Yang tidak boleh itu dengan kata-kata. Kemudian di hadis berikutnya, babul buka menangisi terhadap orang yang sedang sakit. Ada sana asbag an an ibni Wahab bin qala ahbarani Amrun an Sa'id al Haris al Ansari an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala berkata Abdullah bin Amr bin Umar, Ishtaka telah menunjukkan, berunjuk rasa mungkin sekarang. Sa'ad bin Ubadah syakwa dengan satu unjukan lahu kepada beliau. Tahu maka mendatangi kepada Sa'ad bin Ubadah siapa Nabi SAW, Ya'uduhu menjenguk Nabi SAW Abdurrahman bin Auf beserta Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Falamma dakhala maka pada saat masuk Nabi alaihi kepada Sa'ad bin Ubadah, dahu maka mendapati Nabi kepada Sa'ad fi dalam dalam kegelapan keluarganya. Faqala maka bertanya Nabi, qad qadha sudah selesaikah dengan Sa'ad bin Ubadah? Lalu menjawab orang-orang, la ya Rasulullah, belum wahai Rasulullah. Maka menangis siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau meroa maka pada saat melihat kaum bukaan Nabi SAW terhadap nangisnya Nabi SAW, bakau makan menangis itu seluruh orang yang ada di sekitaran Nabi. Pakola maka bersabda Nabi ala tasma'una, tidakkah kalian mendengarkan innallah sungguhnya Allah la yu'adzibu tidak akan menyiksa Allah bidam il aini dengan keluarnya air mata wala bihuznil qalbi dan tidak juga dengan kesedihan hati. Walakin yu'adzabu tetapi akan disiksa, walakin yu'adzibu tapi Allah akan menyiksa bihada dengan ini dengan lisan. Asyara dan isyarat Nabi ila lisani kepada mulut beliau. Awyarhamu atau mayat itu akan dirahmati kalau tidak ditangisi dengan lisan. Innal mayat majita dan semuanya mayat itu yu'adzabu disiksa itu mayat dibuka ahli dengan tangisan keluarganya alai kepada yang bersangkutan. Wakana dan ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yadribu fihi bil asa. Memukul mulutnya itu dengan tongkat. Wajar bil hijarati dan memukulnya atau melemparnya dengan batu. Wajah si biturok dan menyumpalnya dengan tanah. Jadi ini hadis menceritakan perihal menjenguk orang sakit. Nah, bolehkah menjenguk orang sakit sambil nangis? Ternyata Nabi juga Sa'ad bin Ubadah itu kita tahu itu tokohnya orang-orang Ansor. Orang tokoh orang Ansor yang terkenal di kaum Ansor. Pada saat Nabi SAW meninggal, saat Nabi SAW wafat, saat itu orang-orang Ansor sudah menunjuk Sa'ad bin Ubadah untuk jadi pengganti pemimpin di Madinah. Tapi orang-orang Muhajirin tidak setuju. Karena yang harus jadi pemimpin itu adalah orang-orang Muhajirin. Maka nanti Sayyidina Abu Bakar menunjuk Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar tidak bersedia. Selagi masih ada orang yang terbaik di antaraku, maka orang terbaik itulah yang harus jadi pemimpin kita. Nah, Sayyidina Umar menunjuk Sayyidina Abu Bakar. Inilah orang terbaik, orang orang yang lebih baik dariku. Orang yang terbaik setelah Nabi SAW. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang jadi pemimpin. Jadi di sini satu waktu Sa'ad bin Ubadah itu dalam keadaan sakit parah barangkali. Nabi dengan para sahabat menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Mungkin karena Gosyatin dalam keadaan parah, mungkin sakit parah. Maka Nabi SAW pada saat itu menangisi sahabatnya yang dekat. Kemudian orang-orang yang lain juga ikut menangis. Boleh-boleh saja silahkan kalau mau menangis. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yu'adzibu bidam il aini wa bihusnil qalbi. Sungguhnya Allah tidak akan menyiksa kepada seseorang dengan kucuran air mata ini dan dengan kesedihan hati. Jadi boleh saja menangis mengeluarkan air mata. Tapi akan disiksa itu mayit, belum jadi mayit masih dalam keadaan sakit.
Tapi ini memberikan penjelasan secara umum. Tetapi mayat itu akan disiksa dengan beliau isyarat ke lisannya. Apabila nangisnya itu disertai dengan mulutnya, meraung-raung. Kalau tidak ditangisi dengan mulutnya, justru akan memperoleh rahmat itu mayat. Kemudian menjelaskan di hadis berikutnya, wa innal mayyita, dan sesungguhnya mayit itu yu'adzabu, akan disiksa mayit bibukai ahlihi alaihi, karena tangisan keluarganya kepada yang bersangkutan. Tapi tangisan yang disertai mulut, yang disertai jeritan-jeritan mulut. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Abu Majunha minan nauhi wal buka. Apa yang dilarang dari meratap dan nangis yang berlebihan. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Hausyab, hadatsana, dan seterusnya. Akhbarani Amroh, dari Amroh qalat, berkata Amroh, sami itu aku telah mendengar Aisyah, tak kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku lu berkata Siti Aisyah, lamma jaa, pada saat datang qatlu Zaid bin Harisah, tentang kematian Zaid bin Harisah, wa Ja'far, dan Ja'far, wa Abdullah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, dan Abdullah bin Rawaha, jalasa, duduklah siapa Nabi SAW, yu'rafu, terlihat bihi, di Nabi SAW, al-huzn, kesedihan. Karena at-tali'u min syakil babi, dan aku melihat Nabi itu dari celah-celah pintu, kata Siti Aisyah. Atau maka datanglah kepada Nabi rajulun, seseorang, pakola, kemudian berkata itu seseorang tadi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna nisa Ja'farin, sesungguhnya istri Ja'far itu menangis, wadakara buka ahunna, dan menyebutkan si laki-laki tadi perihal tangisan istri Ja'far. Amarohu, maka kemudian Nabi memerintahkan kepada si laki-laki tadi, ayyan hahunna, supaya mencegah, melarang, jangan sampai menangis. Padahal maka berangkatlah arroju, si laki-laki tadi, Zum'ata, kemudian berkata lagi, qad nahatuhunna, sungguh aku telah melarang kepada istri-istri Ja'far itu untuk menangisi Ja'far. Wa dzakara annahunna, tetapi mereka menyebutkan lam yu'tinahu, tidak bisa menghentikannya. Pak Amaru, maka kepada Nabi memerintahkan anak asaniyata, kedua kali, ayat hahunna, untuk menghentikan tangisan-tangisan istri Ja'far itu. Padahaba, maka pergi lagi si laki-laki tadi, Suma'ata, kemudian datang, Pakuala kemudian berkata, wallahi, demi Allah, laqad golab nani, sungguh telah datang kepada kami, wa golab nana, atau telah datang kepada kita, asyukku, kepayahan, bin Muhammad bin Hausyab, dari Muhammad bin Hausyab. Fazamat, maka menduga itu si umroh tadi, anna Nabi SAW, Ola, berkata Nabi, pahsyu, maka sumpahlah bi afwahihinna, di mulut-mulut itu kaum perempuan yang nangis tadi, aturoba, dengan tanah, supaya tidak nangis lagi. Aku tuh, maka aku berkata, argomallah anfak, semoga Allah mencokok hidungmu. Allah, maka demi Allah, ma'anta bifa'in, maka engkau tidak akan mengerjakan. Wama taroktu, dan tidaklah, apa tarokta, dan tidaklah engkau meninggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan kesedihan. Jadi seperti pernah dibahas ini hadis ini, pada saat Perang Mu'tah itu perang tentara kaum muslimin melawan tentara Romawi. Tidak seperti biasanya Nabi SAW menunjuk para sahabat berganti-ganti. Yang pertama yang dijadikan panglima perang itu adalah Zaid bin Harisah. Nah, kemudian Nabi memberikan petunjuk, apabila Zaid gugur, gantilah oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian apabila Ja'far bin Abi Thalib juga gugur, maka gantilah oleh Abdullah bin Rawaha. Ini peristiwa yang terjadi sekitar tahun-tahun 9 Hijrah, setelah penaklukan kota Mekah. Nah, kemudian itu memang yang terjadi. Nah, sebutkan di sini, Nabi SAW tidak ikut berperang, Nabi tetap ada di Madinah. Yang diutus itu adalah para sahabat dengan pimpinan Zaid bin Harisah.
Kemudian pada saat terjadi peperangan, Nabi bisa mengetahui tentang gugurnya Zaid bin Harithah. Bisa siaran langsung. Mungkin Allah memberikan pemahaman itu, pengetahuan itu. Sudah ada siaran langsung saat itu. Karena Nabi mengetahui bahwa Zaid bin Harithah terbunuh. Dan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib juga gugur. Digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian panji-panji Islam itu nanti diambil oleh Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid tidak disebutkan oleh Nabi namanya. Bahwa nanti panji-panji peperangan itu akan diambil oleh pedang Allah gitu aja Nabi mengatakan. Ternyata yang mengambil itu adalah Khalid bin Walid nanti. Dan Khalid bin Walid itu bisa mempertahankan kaum muslimin, tidak kalah. Memang tidak menang juga, tetapi tidak kalah karena pasukan kaum muslimin hanya 3.000, sedangkan pasukan Romawi itu sampai puluhan ribu, berbanding sangat jauh itu perbandingannya dengan kaum muslimin. Nah, pada saat itu berita itu sampai kepada Nabi melalui siaran langsung dari Allah itu, maka disampaikan oleh Nabi bahwa Zaid bin Harithah sudah meninggal. Kita tahu Zaid bin Harithah itu orang yang sangat dicintai oleh Nabi itu. Beliau itu adalah dulunya adalah budak belian yang dihadiahkan oleh Siti Khadijah kepada Nabi. Nah, Zaid bin Harithah ini jadi budak Nabi saat itu, tetapi oleh Nabi dibebaskan dan selanjutnya diangkat anak oleh Nabi sehingga dipanggil oleh orang-orang Mekah Zaid bin Muhammad saat itu. Zaid bin Muhammad. Tetapi nanti kita tahu di surat Al-Ahzab dilarang setelah beliau di Madinah, dilarang lagi menisbatkan seseorang kepada bapak angkatnya. Harus dinisbatkan tetap kepada bapak kandungnya. Maka dikembalikan lagi panggilannya itu tidak boleh Zaid bin Muhammad tetapi Zaid bin Harisah. Nah itu nanti beliau juga punya putra yang bernama Usamah bin Zaid nanti. Usamah bin Zaid juga termasuk anak yang sangat dicintai oleh Nabi. Sama kedudukannya seperti Sayyidina Hasan dan Husain. Seperti itu beliau suka diasuh oleh Nabi. Bahkan pada saat menjelang Nabi meninggal, wafat, Usamah bin Zaid ini ditunjuk sebagai panglima perang. Seorang anak yang masih bocah, masih belasan tahun, angkat sebagai panglima perang. Pada di dalamnya ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, sahabat-sahabat senior. Gitu. Dan sejumlah sahabat lain juga merasa jengkel, tidak mau gitu, dipimpin oleh seorang anak yang masih ingusan. Ada yang protes. Tapi waktu itu Nabi SAW keburu meninggal. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Para sahabat minta, wahai Abu Bakar, diganti saja itu Usama bin Zaid itu dengan yang lebih senior. Tapi Sayyidina Abu Bakar berkata, demi Allah, saya tidak akan merubah terhadap ketentuan Rasulullah yang telah menunjuk Usama bin Zaid itu adalah Rasulullah. Maka saya juga tetap akan memberangkatkan pasukan ini dengan pimpinan Usama. Akhirnya para sahabat nurut tetap dipimpin oleh Usama dan bisa memenangkan peperangan Usama bin Zaid. Tapi Sayyidina Umar jadi tidak ikut karena diminta supaya tetap tinggal di Madinah, diangkat sebagai penasehat Sayyidina Abu Bakar. Sahabat-sahabat yang lain tetap pulang. Nah, itu adalah putra Zaid bin Harithah, sangat disayangi oleh Nabi. Nah, kemudian nanti yang berikutnya menggantikan Zaid bin Harithah itu Ja'far bin Abi Thalib. Tetapi Ja'far bin Abi Thalib juga gugur di medan perang itu. Kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini juga sebagai panglima perang saat itu, menggantikan Ja'far bin Abi Thalib. Demikian juga nanti Abdullah bin Rawaha juga gugur dan yang menggantikan adalah Khalid bin Walid. Nah ini beliau tidak gugur, beliau bisa mempertahankan tetap kaum muslimin. Nah pada saat ada berita kematian para sahabat tadi, termasuk istri Ja'far bin Abi Thalib, di sini para istri tadi menangis. Mungkin belum ada larangan dari Nabi ya. Nangisnya sejadi-jadinya. Tapi kemudian diberitakan oleh seorang sahabat, Rasul itu istri Ja'far sampai menangis mungkin meraung-raung. Kata Nabi, berhentikan, tidak boleh menangis dengan seperti itu. Berulang-ulang sampai 2 kali, tetap saja pada menangis. Kemudian Nabi memerintah, Fahsyufi afwahina at-turab. Sumpahlah, tutuplah mulut-mulutnya itu dengan tanah. Supaya tidak menangis dengan suara-suara. Kemudian akhirnya dilaksanakan oleh sahabat tadi.
Bang, sekali lagi ini menjelaskan soal kematian. Tidak boleh menangisi jenazah menggunakan mulut. Tapi kalau sekadar air mata diperbolehkan. Dan dari hadis berikutnya, hadasana Abdullah bin Abdul Wahab, hadasana Hamad bin Zaid, hadasana Ayyub an Muhammad an Ummi Atiyah. Radhiyallahu anha, qalat berkata Ummu Atiyah, akhoda telah mengambil alina kepada kami an Nabi SAW innal bai'ati. Ada satu bai'ah, Allah nanuha bahwa kami semua tidak boleh meratapi mayat. Ama wafat maka tidaklah sempurna minna dari kami imratu seorang perempuan guru khamsi niswatin. Pada saat itu ada 5 perempuan. Ummi Sulaim, Ummul Ala, wa ibni Abi Sabroh, anaknya ibu Abi Sabroh, wa murati Mu'ad dan istri Mu'ad, wa murataini dan 2 orang perempuan lain. Awabnatun atau anak perempuan Sabroh, wa murati Mu'ad dan istrinya Mu'ad, wa murati Bukhari dan perempuannya berkait. Jadi pernah dilakukan bai'ah antara Nabi dengan para kaum perempuan. Nah, kalau zaman dahulu bai'ah itu untuk sekedar melakukan ketaatan saja gitu. Beda dengan bai'ah yang sekarang kan. Bai'at istilah sekarang. Bai'at janji setia kepada seseorang untuk patuh. Patuh dalam urusan ajaran agama. Nah, kalau ajaran agamanya benar boleh-boleh saja tidak apa. Tapi yang sekarang itu disalahgunakan untuk melakukan pencurian dan sebagainya seperti NI KW 9 untuk dibaiat memang tapi membaiat untuk mencuri harta benda ibu bapaknya kan yang tidak sejalan dengan yang bersangkutan melakukan kejahatan atas nama agama tapi salah ajaran agamanya menyimpang. Nah, kalau zaman Nabi baiat itu memang untuk melakukan ketaatan untuk tidak mencuri, tidak membunuh anak, untuk tidak melakukan pengkhianatan kepada Nabi dan sebagainya. Itu terjadi. Nah, termasuk ini dengan Pak kaum perempuan berbaiat dengan catatan baiatnya itu tidak melakukan peratapan. Karena barangkali yang paling rentan emosinya tinggi itu biasanya kaum perempuan. Nangis meraung-raung dengan suara keras, maka di sini dibaiat para kaum perempuan tadi. Wahsu pi afwahinna atrob. Sumpahlah itu mulut-mulut mereka itu dengan tanah. Itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang nangis begitu, tentu saja saya kira kita sekarang tidak akan berani menyumpal mulut itu dengan tanah ya. Kecuali mungkin orang yang dekat dengan kita. Kemudian di hadis berikutnya, babul qiyam lil janajah. Bab berdiri pada saat ada jenazah lewat, menghormat. Hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Sufyan, hadatsana Zuhri an Salim an Abihi an Amir bin Rabi'ah an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, "Idza ra'aitum apabila melihat kalian al janazah kepada jenazah, aku maka berdirilah kalian hatta tukhallifakum sehingga jenazah itu lewat hilang dari pandanganmu." Qala Sufyan qala Zuhri akhbaroni Salim an Abi qala akhbarona Amir bin Rabi'ah Nabi SAW hatta tukhalifakum atau sampai hilang jenazah itu dari pandanganmu atau doa atau sampai dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi ini ajaran dalam ajaran Islam perihal menghormat jenazah. Katakanlah kita tidak tahu sedang ada di rumah tiba-tiba ada yang membawa jenazah. Nah, pada saat itu kita diharuskan berdiri. Apakah jenazah muslim atau non muslim? Kita tidak tahu kan. Bisa saja non muslim. Tetap saja silakan berdiri. Apalagi kalau jenazah muslim itu penghormatan. Dihormati karena itu sama sebagai manusia. Menghormati Allah yang telah mencabut nyawanya. Itu milik Allah sebetulnya kan. Bukan milik siapa-siapa. Kemana itu ruhnya itu yang diambil oleh Allah. Nah, penghormatan terhadap yang mencabut nyawanya. Jadi hormat kepada Allah mungkin kira-kira gitu. Bukan menghormat kepada orangnya. Orangnya boleh saja tidak dihormati. Dan kita tahu jenazah itu, bangkai manusia itu suci. Kalau bangkai domba kan najis. Kalau bangkai sapi najis tidak boleh dimakan.
Tapi kalau bangkai manusia itu suci, walaupun sudah berhari-hari, silakan maka harus dimandikan, kan? Karena bangkai manusia itu tidak najis, walaupun sudah bau. Kemudian mata yakudu idza qamal lil janah. Kapan harus berdiri, harus duduk setelah berdiri menghormat jenazah yang lewat. Hadasan Kutaibah bin Sa'id hadatsana al-Alas an-Nafi an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Amir bin Rabi'ah dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, "Idza ra'a apabila melihat siapa ahadukum salah seorang kalian jenazah kepada seorang jenazah, ilam yakun maka apabila tidak ada masyian orang itu lagi jalan maha beserta jenazah, fal yakum menghendaklah berdiri hatta yuhallifaha sehingga hilang dari pandangannya itu jenazah. Atau khallifahu atau jenazah itu menghilang. Atau doa atau diletakkan min kibali antu khallifahu dimasukkan ke liang lahat seperti tadi ya. Boleh duduk. Termasuk pada saat menguburkan. Termasuk pada saat kita mengantarkan jenazah ke kuburan. Itu sebaiknya tidak boleh duduk dahulu sampai jenazah dimasukkan ke liang lahat. Jadi sebaiknya kita tetap berdiri. Nah ini ilmu baru saya kira, pengetahuan baru ya. Sama ini kan kita santai-santai saja. Mengantarkan ke jenazah kadang duduk-duduk. Nah kalau dalam ajaran hadis ini, mengantarkan jenazah jangan duduk dahulu sampai jenazah itu dimasukkan ke liang lahat. Setelah itu silakan duduk. Tapi kalau belum, tetap berdiri. Hadatsana Ahmad bin Yunus, hadatsana Ibnu Abi Daib an Sa'id al-Maqbari an Abihi qala berkata, itu bapaknya tadi, kunna ada kami semua fi janajatin di sebuah jenazah. Akhoda maka mengambil Abu Hurairah atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu di Marwan dengan tangan Marwan. Fajalasa maka duduk itu Abu Hurairah dengan Marwan qablaan wudu'a sebelum dimasukkan jenazah ke liang lahat. Fajar maka datang Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Fakhoda maka mengambil Abu Sa'id di Marwan kepada tangan Marwan. Fakhoda maka berkata Abu Sa'id, berdiri engkau. Kalau maka demi Allah lakon alima. Fakod ulima telah diketahui hada ini. Anna Nabi sesungguhnya Nabi SAW. Nah, nak melarang kita semua dari melakukan duduk pada saat mau menguburkan jenazah. Akola maka berkata Abu Hurairah sodako benar. Jadi sekali lagi ini hadis Bukhari, hadis Sahih. Memang ini perilaku para sahabat, tapi para sahabat dapat wejangan dari Nabi. Jadi pada saat itu mau menguburkan jenazah, sahabat Abu Hurairah dengan Sayyidina Marwan itu duduk. Kemudian Abu Sa'id datang, berdiri lagi, berdiri kalian ya. Jangan duduk dahulu sampai jenazah itu dimasukkan ke liang lahat. Maka setelah itu boleh duduk. Tapi atas selama jenazah belum dimasukkan, maka dipersilahkan berdiri. Harus tetap berdiri, tidak boleh duduk. Ini yang biasa harusnya dilakukan oleh kita. Idza ra'a ahadukum al-janazah falyakum hina yaruha hatta tuhliqa idza kana ghairu muttabi'in. Jadi pada saat kita bukan pengantar jenazah, tetap berdiri kita juga menghormat sampai jenazah itu hilang atau sampai dikuburkan. Nah, barangkali kalau ada di depan rumah kita sampai tidak kelihatan lagi baru selama jenazah itu masih lewat, tetap kita harus berdiri. Siapapun jenazah itu, baik muslim maupun non muslim. Walaupun di antara para ulama ada perbedaan pendapat. Apakah muslim saja yang kita harus berdiri? Kan kita juga kadang-kadang belum tentu tahu siapa yang mati itu kan gitu. Muslim atau bukan muslim. Tapi perintah dari Nabi ini umum. Siapapun yang meninggal atau siapapun jenazah itu tidak disebutkan harus muslim. Kemudian dari berikutnya babu mantabnya jenazah tanah banyak kata atau doa. Bab mengenai mengikuti jenazah maka jangan duduk sehingga si jenazah itu diletakkan dahulu di dalam liang lahat. Hadasana Muslim berkata Muslim yakni Ibn Ibrahim anak Ibrahim. Hadasana Hisham
Dan seterusnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bersabda Nabi, "Idza ra'aitum," apabila kalian melihat al janajah terhadap jenazah, aku maka berdirilah kalian semua terhadap jenazah itu. Jadi hadisnya banyak nih Pak, menyuruh berdiri itu tidak hanya satu. Dan hadisnya sahih semuanya. Sekarang marilah kita amalkan. Kita sudah tahu ya. Jadi selalu begitu contoh para sahabat apabila ada informasi baru dari Nabi, diusahakan diamalkan. Dan saya kira ini tidak berat kita mengamalkannya kan. Sekedar berdiri apa beratnya. Paman tabi'ah maka barang siapa yang mengikuti jenazah mengantarkan jenazah layak maka jangan duduk itu pengantar jenazah hatta doa sehingga dimasukkan dahulu jenazah tersebut ke dalam liang lahat. Jadi harus tetap kita berdiri. Baru nanti setelah dikuburkan jenazah boleh duduk atau boleh cingogok gitu kan. Berdoa mendoakan jenazah. Tapi pada saat belum dimasukkan tetap berdiri. Hatta doa pillah di sehingga disimpan diletakkan di dalam liang lahat. Di dalam penjelasan lagi dari Imam Hanafi, al-afdalu alla yakuna hatta yuhala alai al-turab. Tidak boleh dia duduk seseorang pada saat mengantarkan jenazah sehingga sampai ditutup dahulu dengan tanah. Jadi bukan hanya diletakkan menurut Imam Hanafi sampai selesai dahulu kuburan itu dijadi tanah. Ini saya kira pengetahuan baru bagi kita ya. Saya sendiri baru baca nih hadis ini. Al-muradu bihi ta'zim amrul maut. Nah, mengapa kita harus berdiri pada saat ada jenazah lewat? Bukan menghormat kepada si jenazahnya, tetapi kita mengagungkan perihal kematian. Bahwa itu kematian itu kan biasa disebut dengan kiamah sugro, kiamah kecil. Jadi urusan sesungguhnya itu urusan dahsyat juga. Coba aja dicabut nyawa dari badan itu kan urusan besar itu Pak. Sakit, menyakitkan itu pada saat nyawa dicabut. Maka setiap doa kita kan Allahumma hawwin alna fi sakaratil maut itu suka ada bacaan itu. Kalimat setiap subuh itu, ya Allah ringankanlah bagi kami sakaratul maut itu. Karena jangan terlalu sakit kalau diambil nyawa dari tubuh. Karena nanti digambarkan oleh para ulama, kira-kira macam-macam gambar itu. Salah satunya menyatakan bahwa kira-kira ada hindis, apa hindis itu bahasa Indonesia? Apa? Sembilu. Ya, hindis dari bambu itu. Hindis dimasukkan ke badan kita, kemudian dicabut gitu menurut sebagian ulama. Kan eh, ya kalau dimasukkan ada cucuk masuk ke tubuh kita misalnya yang panjang dicabut itu kan lino itu kan mengerikan. Kira-kira seperti itu mungkin cabut-cabut. Nah, ini hindis itu panjang dari kepala sampai kaki, dicabut dikit-dikit. Lindungnya minta ampun. Tetapi digambarkan lagi pencabutan nyawa itu kalau dalam Al-Quran akan disebutkan kalau orang kafir sampai dipukuli oleh malaikat. Begitu dicabut dan sambil dipukuli sakitnya minta ampun. Jangan heran kalau ada orang yang mati itu suka kaget, kan. Suka matanya tuh murlang ke atas, atau tangannya itu dalam keadaan kepuk gitu kan, seolah-olah mempertahankan diri supaya mungkin merasakan sakitnya yang demikian mengerikan itu. Karena kejadian kan begitu, ada yang mati dalam kondisi yang memilukan. Nah, kalau kelamaan itu tangannya tidak bisa digitukan. Mungkin demikian sakitnya pada sakaratul maut. Maka karena itu, mengapa kita harus berdiri kepada orang yang meninggal pada saat kita melihat dia? Karena litakzimi amril mauti, mengagungkan urusan kematian. Demikian besar urusan kematian itu. Wahwa la yaputu bidzalik dan tidak jangan melupakan dengan hal itu. Mungkin kita karena kita tidak tahu orang sakaratul maut itu biasa-biasa saja menurut kita yang masih hidup.
Tapi orang yang sakaratul maut itu kan, oh, beratnya minta ampun. Kan suka ada juga orang yang matinya itu tidak cepat gitu. Sakaratul mautnya kelamaan gitu kan. Diganggayong gitu kan. Mudah-mudahan kita dilepaskan dari hal yang seperti itu. Kalau dipermudah pada saat kematian. Dan macam-macam perilaku orang gitu kan, pada saat menjelang kematian. Kemudian disebutkan oleh al-mahallab. Udah Abi Hurairah wa Marwan. Duduknya Abu Hurairah dan Marwan itu ya dulu ala anna qiyamah laisa biwajib. Bahwa berdiri pada saat mengantarkan jenazah itu bukan wajib. Wa annahu laisa alaihi al-amal dan tidak perlu diamalkan. Ini ada pendapat ulama yang lain bahwa tidak wajib berdiri pada saat kita mengantarkan jenazah. Tapi ini kaul yang lemah karena kata Nabi SAW harusnya berdiri. Biasa ada saja ulama mungkin memperoleh dalil yang lain. Tapi dalil ini yang tadi disebutkan di atas itu hadis Bukhari, hadis Sahih. Jadi sebaiknya pada saat kita mengantarkan jenazah berdiri. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan tidak apa-apa, tidak perlu berdiri. Karena dicontohkan oleh sahabat tadi Abu Hurairah dan Marwan. Tetapi diberitahu oleh Abu Sa'id akhirnya berdiri lagi juga Abu Hurairah dan mengatakan benar bahwa itulah ajaran Nabi. Kita harus berdiri. Kemudian anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW marot telah lewat Rasulullah, telah lewat alaihi kepada Rasulullah apa jenazah itu seorang jenazah. Ya tentu diangkut lah gitu. Kan jenazah lewat jalan. Pakoma maka berdiri Rasulullah. Pakoma maka berdiri juga Marwan Adun dan menduga hadir riwayah muhtasaratun minal kisah. Riwayat ini adalah ringkasan dari kisah panjang. Waktu di Ketalapal Fuqaha memang telah berbeda pendapat para ahli fikih bidzalika perihal berdiri. Haruskah kita selalu menghormat jenazah melalui berdiri tadi itu kan? Para ulama juga ternyata berbeda pendapat. Ini sekali lagi karena bagi kita sekarang kalau menurut saya hadis yang kita bicarakan itu hadis-hadis Imam Bukhari, hadis sahih. Jadi biarkan saja para ulama berbeda pendapat, tapi kalau menurut saya sebaiknya ikuti hadis Rasulullah yang jelas, petunjuk teknisnya ada, jelas dari Rasul. Berdirilah. Akola aksarus sahabat wa tabiin istihbabi. Walaupun nanti kebanyakan sahabat dan kaum tabiin menyatakan sunnah, lebih baik berdiri pada saat jenazah lewat di depan kita. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Muntir. Bahkan menurut sebagian ulama salaf, yajib al-qiyam, wajib itu berdiri itu. Ini sekali lagi pendapat para ulama. Seperti kita ketahui, para ulama itu mesti beda-beda pendapat dari dalil yang sama. Itu saya kira untuk kita ketahui saja. Tapi kita sebaiknya mengamalkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Kemudian di hadis berikutnya, Hadatsana Mu'adz bin Fadhalah, hadatsana Hisham an Yahya an Ubaidillah bin Muqsim an Jabirin bin Abdullah radhiyallahu anhu qala berkata, Jabir Marro telah lewat bila kepada kami jenazah itu seorang jenazah, pakoma maka berdirilah terhadap jenazah tadi. Siapa an Nabi SAW. Pakoma maka berdiri juga kami bihi terhadap jenazah tadi. Pakulna maka kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha jenazah Yahudiyyin. Yahudiyyin, sebenarnya ini jenazah Yahudi, wahai Rasulullah. Allah kemudian menjawab Rasulullah, "Idza ra'aitum, apabila kalian semua melihat al janazah kepada jenazah, aku maka berdirilah kalian semua." Pada saat itu Rasulullah berada di Madinah, sebagai kita ketahui ada komunitas Yahudi di Madinah. Saat Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat, barangkali tiba-tiba jenazah Yahudi lewat. Tetapi Nabi SAW tetap berdiri. Kemudian kata para sahabat, Rasul ini jenazah Yahudi, artinya non Muslim, kan? Apakah tetap harus kita hormati? Rasulullah tetap menyatakan apabila ada jenazah, baik Muslim maupun non-Muslim, hormati. Karena yang dihormati itu adalah Allah yang menjadikan kematian itu. Allah yang mematikan orang itu. Bukan kepada orangnya. Jadi saya kira hadisnya banyak.
dengan periwayatan berbeda-beda. Tapi semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahih. Karena yang kita kaji di sini adalah kitab Bukhari. Kita tahu kitab Bukhari itu adalah kedua setelah Al-Quran. Al-Quran itu pasti sahihnya. Yang selanjutnya sahih itu adalah kitab Bukhari dan kitab Muslim, Imam Muslim. Dan hadis berikutnya, hadasana Adam, hadasana Suibah, hadasana Am bin Marroh, kalau sami itu, aku telah mendengar Abdurrahman ke Abdurrahman bin Abi Layla, kalau berkata Abdurrahman, kata, karena ada Sahal bin Hunayf, wa Qais bin Sa'id, Qaidah ini, ada Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad, dua-duanya duduk, bil Qadisiyah di Qadisiyah, pamaru maka lewat, alaihima kepada Sahal bin Hunayf dan Qais, bijana jatin dengan sebuah jenajah, seorang jenajah. Pakoma maka berdiri itu Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad. Fakila maka disebutkanlah kepada Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad, innaha semua itu jenajah bin ahli ardi, dari tanah itu. Artinya ini adalah ahli dimmah, orang kafir. Tapi orang kafir ini adalah orang yang tidak bermusuhan terhadap orang Islam. Maka disebut ahlu dimmah, kafir ahlu dimmah. Pakola maka berkata itu Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'id. Inna Nabi sungguh Nabi SAW marot telah lewat bihi kepada Nabi apa jenajah dan jenajah. Pakoma maka berdiri Nabi. Pakila dan diucapkanlah kepada Nabi. Inna janajatu Yahudijin sungguh itu jenajah Yahudi. Pakola maka menjawab Nabi. Alaisat nafsan bukankah Yahudi juga manusia? Gitu kan? Jadi karena dicontohkan oleh Nabi SAW, baik kepada jenazah muslim maupun non-muslim, kita tetap menghormat. Kalaupun kita sedang di dalam rumah, berdirilah. Karena itu Allah Maha Tahu. Boleh saja orang lain tidak tahu. Allah Maha Tahu. Berdirilah. Dan itu tidak sulit berdiri itu kan, kecuali tidak bisa berdiri itu lain persoalan. Jadi selama kita masih bisa berdiri, berdirilah. Kemudian di hadis berikutnya, hadis terakhir. Qala Abu Hamzah anil Amas an Abi Laila, qala berkata Abu Amar Ibnu Abi Laila, untuk aku ada ma'akuas beserta kuas Sahal dan Sahal radhiyallahu anhuma, aku berkata aku dan Sahal itu kunna kami semua Nabi beserta Nabi SAW. Wakola dan berkata Zakaria Zakaria Anishibi Anim Abi Laila, karena ada Abu Mas'ud, Abu Mas'ud, Waqas dan Qais, yakumanil jenajah. Keduanya berdiri untuk menghormati jenajah. Jadi sekali lagi, silahkan berdiri pada saat ada jenajah lewat. Atau barangkali di perjalanan, kecuali lagi nyetir mungkin ya, kita lagi nyetir, gimana tidak bisa berdiri. Sempit juga mobilnya. Tapi pada saat kita lagi ada di pinggir jalan, ada jenazah lewat, sebaiknya berdiri. Kecuali kalau sedang di dalam kendaraan, mungkin kesulitan. Niatkan dalam hati bahwa kita itu menghormati jenazah yang lewat. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik itu ahli dhimmah ataupun Yahudi. Artinya orang-orang non-muslim pun tetap kita harus menghormati. Karena kematian itu adalah sesuatu yang sangat mengagetkan. Seperti tadi disebutkan, memang itu adalah peristiwa dari Allah. Allah yang mencabut nyawa. Dan kita harus menghormati kepada Allah yang mencabut nyawa. Itu peristiwa besar sebetulnya. Ya, buktinya kita semua biasa menangis, terutama kepada orang yang dekat dengan kita dalam keseharian. Karena itu berpisahnya raga dengan nyawa kita. Innama takumuna idoman lilladzi yaqbadun nufusa. Mengapa kalian semua harus menghormati, harus berdiri? Itu idoman, keagungan alladzi, yaitu zat Allah yaqbadu yang mengambil an-nufusa terhadap jiwa-jiwa itu. Jadi menghormati Allah. Iqdaman lillahilladzi yaqbadu al-arwah. Pengagungan terhadap Allah yang mencabut roh-roh itu. Jadi penghormatan kepada Allah. Sini para ulama menyebutkan, ini pendapat para ulama ini. Ta'zimun li'amrillah itu mengagungkan apa yang dilakukan oleh Allah
lil qaimina bi amrihi bidzalika wa hum al malaikah, dan wa ta'dimul qaimin, dan menghormati para pembantu Allah yang mengurusi atau yang melakukan perintah Allah. Dalam hal ini tentu mereka adalah para malaikat. Nah, tentu memang menyambut nyawa itu dilakukan oleh malaikat, malaikat maut. Malakul maut itulah yang mencabut nyawa, tapi malakul maut tidaklah mencabut nyawa kecuali diperintah Allah. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun, di dalam Al-Qur'an. Apabila telah datang ajal, maka tidak bisa disegerakan maupun diperlambat sedetik pun. Jadi pasti tepat waktu. Hanya masalahnya kita tidak tahu kapan akan dicabut nyawa. Tapi kalau sudah akan meninggal, pasti itu sudah ada takdirnya. Bagaimana kalau matinya bunuh diri? Justru itu juga adalah penyebab saja bunuh diri itu. Tapi takdir dari Allah sudah ditentukan dia akan mati pada saat itu. Demikian juga kalau dibunuh orang juga begitu. Itu hanya penyebab pembunuhan orang. Nah, nanti yang diproses adalah penyebabnya itu oleh Allah. Demikian juga beragam, disebabkan sakit dan sebagainya, atau tanpa sakit bisa saja kematian itu datang. Tapi tidak bisa diundurkan maupun dipercepat bagi siapapun. Kemudian dalam hadis dari Ibnu Hazm, Umuduhu, duduknya Rasulullah SAW pada amrili bil qiyami ya dulu ala anna amra nabi, bahwa Nabi SAW itu beliau duduk setelah memerintahkan untuk berdiri menghormati jenazah, menunjukkan bahwa berdiri itu adalah linnad sunnah. Ini pendapat ulama lagi nih, kata Ibnu Hazm. Menurut Ibnu Hazm, berdiri itu tidak wajib, tidak harus. Karena dari yang diperbuat oleh Nabi, alasannya. Nabi duduk setelah menghormati jenazah itu menunjukkan bahwa perintah berdiri itu bukan satu kewajiban, tapi sunnah saja. Wala yajuju ayyakuna nashon li'anna nasha la yakunu illa binahyin. Dan itu bukan berarti nasah. Dalam ilmu usul fikih dikenal istilah nasah mansukh. Nasah itu artinya membatalkan hukum setelah hukum pertama dinyatakan berlaku. Seperti misalnya nasah itu dalam masalah kiblat. Kiblat dahulu kaum muslimin sewaktu di Mekah dan beberapa bulan di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tapi kemudian dibatalkan oleh Allah, diharuskan pindah menghadap ke Baitullah. Nah itu nasah. Sehingga sekarang kalau kita sholat harus ke Baitullah, jangan ke Baitul Maqdis. Karena sudah dihapuskan. Nah kalau berdiri menghormat jenazah kemudian duduk, duduk itu bukan nasah, bukan menggantikan berdiri. Itu menurut Ibnu Hazm. Tapi menunjukkan bahwa itu adalah dari contoh Nabi, menunjukkan bahwa berdiri itu tidak wajib. Begitu kata Ibnu Hazm. Karena Nabi SAW, ada Nabi SAW itu yang berdiri beliau di jenazah untuk menghormat jenazah. Amar Robi Habibna Yahudi. Maka lewat dari orang Yahudi, pakolah kadana malu. Beginilah kami memperbuat, pakolah ijlisu wa kholafuhum. Kalian duduklah. Kemudian berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Jadi tetap pada saat orang Yahudi lewat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap berdiri jenazah. Tapi setelah itu baru duduk. Nah, ini Ibn Hajar menyebutkan tidak berdiri terus, tapi kemudian duduk, maka itu sifatnya sunnah. Itu pendapat Ibnu Hazm saja. Ibnu Hazm itu kalau tidak salah masih di madhabnya Hambali, Imam Hambali. Jadi pengikut Ibnu Taimiyah kalau tidak salah. Ibnu Taimiyah itu kan pengikut madhab Hambali yang nanti menjadi madhab Wahabi kalau di Saudi Arabia sekarang. Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Muhammad bin Abdul Wahab itu mengikuti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu madhabnya Hambali yang cukup keras, termasuk yang melarang-larang kaum perempuan datang ke kuburan itu adalah di Wahabi di Saudi Arabia kan tidak boleh perempuan masuk ataupun kumaha. Kalau di kita mah tidak ada yang melarang. Itu saya kira bahasan pada hari ini.
tentang masih jenazah, masih panjang nih Pak bahasan tentang jenazah. Nanti masih kita lanjutkan insya Allah.